Shalom saudara Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Saya berdoa sukacita, damai, sejahtera ada di rumah saudara, ada di keluarga saudara. Hari ini kita akan baca firman Tuhan Imamat 13 tentang penyakit kusta. Suatu hal yang sangat kental dengan ikatannya dengan lambang dosa saudara. Ini hari ini akan menarik sekali, tapi sebelum ke sana saya mau ajak kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Mari kita benarkan hati kita, mari kita sembah Tuhan dan fokus di hadapan Tuhan. Amin. Ya we worship you, oh Lord, yang baik Tuhan, ya Basir. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Bapa
kesembuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu Bapa. Berkati kami Tuhan, hati jemaat-Mu Bapa. Sedang ajaiblah karya-Mu. Amin. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Layak disembah.
Bapa, sungguh Kau layak disembah, Kau layak dipuji Tuhan. Segala bangsa sujud kepadamu ya Bapa, karena Kau Allah yang layak, worthy is your name. Bahkan surga berkata kudus, kudus dan kudus. Dan semua tetua-tetua melemparkan mahkotanya, because you are worthy Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kami bersyukur kami mengenal-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Akan belajar firman-Mu Tuhan. Pada hari ini Bapa. Berikan kami hikmat. Berikan hamba-Mu hikmat. Berikan kami pengertian. Terangi pikiran kami, terangi hati kami. Persiapkan kami. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom saudara. Salam damai sejahtera, sukacita buat saudara dimanapun saudara berada. Mari kita buka saudara Imamat. Pasal yang ke-13. Ya, saudara buka dan saudara seperti biasa tentunya siapkan catatan. Nah, saudara, sebelum baca firman Tuhan, saya mau ingatkan bahwa baca firman Tuhan harus punya kesediaan melakukan firman-Nya sebelum kita baca firman-Nya. Itu yang penting ya saudara. Bapa, kami bersedia, kami siap untuk melakukan firman-Mu. Sebelum kami tahu firman ini akan bicara apa kepada hidup kami. Biar apapun yang disingkapkan, apapun yang ditegur, boleh kami lakukan Tuhan. Kami percaya ini untuk kebaikan kami. Thank you Jesus. Nah saudara, Imamat suatu Alkitab yang sering disalahpahami. Kenapa Alkitab ini harus, pasal ini atau cerita ini harus ada? Tapi saya percaya segala sesuatu yang dituliskan oleh ilham Roh Kudus pasti adalah untuk kebaikan dan bukan untuk kesia-siaan. Kita aja manusia kalau mau melakukan sesuatu nggak mau buang-buang waktu, nggak mau melakukan hal yang sia-sia, benar gak? Percuma ngapain ngelakuin ini, kita aja nggak mau lakuin itu. Apalagi Tuhan ya, saudara. Itu adalah sikap hati, sikap pikiran yang benar waktu kita baca firman Tuhan. Dari Imamat 11 sampai nanti 15 itu tentang najis atau tidak najis, tentang clean or unclean. Pasal 11 tentang binatang. Pasal 12 yang kemarin itu adalah tentang melahirkan anak laki-laki dan juga anak perempuan. Dan kali ini tentang penyakit kusta atau lepra, ya, bahasa Inggrisnya adalah leprosy. Saudara, ini adalah satu penyakit yang ada di ancient times, zaman dahulu sekali. Sekarang udah sangat sedikit lagi penyakit lepra ini. Saya cari di internet bahwa seluruh dunia cuma tercatat sekitar kurang lebih 200.000. Tapi ini tidak meniadakan bahwa ini adalah penyakit yang sangat mematikan. Ya, saudara. Pada zaman dahulu ini sangat mematikan sekali, di mana medical atau kedokteran belum seperti sekarang. Nah, yang mematikan ini ada maknanya kenapa Tuhan banyak menyebut atau banyak bersinggungan dengan penyakit lepra atau leprosi ini. Ada sebabnya, saudara. Ya. Nah, karena itu saya mau ajak kita semua baca sama-sama, saudara, Imamat 13. Ayatnya agak sedikit panjang, saudara, tapi mari kita baca, mari kita hormati firman Tuhan pelan-pelan. Kita baca sama-sama, saudara. Penyakit kusta, pasal 13 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau, yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun. Begitu muncul, saudara, harus dibawa ke Imam Harun. Atau kepada salah seorang dari anak-anaknya, imam-imam itu, kepada imam-iman, orang-orang Lewi. Aneh ya saudara ya, bukan ke dokter tapi ke imam. Ayat 3, imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, artinya bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, artinya bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, artinya bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, artinya bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, artinya bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, artinya bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, artinya bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, artinya bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, artinya bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, artinya bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, artinya bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, artinya bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, artinya bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, artinya bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, artinya bulu di tempat
udah menyebar atau udah menjadi lebih akut, dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis, dia unclean, dia harus diisolasi, dia harus keluar dari kemah bangsa Israel. Tetapi jikalau yang ada pada kulitnya itu hanya panau putih, hanya bercak-bercak putih, saudara, dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah imam periksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi. Ya, total 14 hari, saudara. Kemudian pada hari yang ke-7 haruslah imam memeriksa dia untuk kedua kalinya, diperiksa lagi. Bila penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia tahir, dia bersih, dia clean. Itu ternyata cuman bintil-bintil, cuman penyakit kulit biasa, saudara. Mirip ya kayak COVID, mungkin kalau kita baru batuk-batuk sedikit, kita mungkin cepat-cepat periksa dan segala macam, ternyata bukan COVID ya. Mirip, saudara. Dan ini hikmat dari zaman ancient yang dulu Tuhan sudah berikan kepada bangsa Israel, yang sekarang di tahun 2022 exactly kita melakukan hal yang sama. Betapa hebat Tuhan kita. Orang itu harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Ayat 7, tetapi jikalau bintil-bintil itu memang meluas pada kulit, sesudah ia minta diperiksa oleh imam untuk dinyatakan tahir, haruslah ia minta diperiksa untuk kedua kalinya. Kalau menurut pemeriksaan imam bintil-bintil itu meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis, itu penyakit kusta. Apabila seseorang kena kusta, ia harus dibawa kepada imam. Kalau menurut pemeriksaan imam pada kulitnya ada bengkak yang putih, yang mengubah bulunya menjadi putih, ada daging liar, ada daging timbul pada bengkak itu, ini sebenarnya Yesus yang sedang menjadi dokter, saudara, sedang ngajarin imam menjadi dokter. Kenapa imam? Karena penyakit kusta ada hubungannya dengan makna spiritual yang nanti kita akan belajar. Ayat 11, maka kusta idapanlah yang ada pada kulitnya. Imam harus menyatakan dia najis dengan tidak usah mengurung dia, karena orang itu memang sudah najis. Ya, sekali lagi saya tekankan, saudara, bahwa najis ini artinya bukan dihukum, bukan dia berdosa, bukan dia kurang ajar sama Tuhan, bukannya dia bersalah, saudara. Tapi karena memang lewat penyakit yang di luar ini, karena mungkin Tuhan gak pengen ini menyebar luas, orang ini harus dikhususkan, dipisahkan. Karena itu harus dikasih status clean or unclean. Hanya seperti itu, saudara. Tuhan cinta orang ini. Orang ini mungkin kena penyakit, gak tahu kena dari mana, ya. Oke, sama dengan kita, saudara. Jangan kira kalau kita kena penyakit atau apa itu artinya hukuman daripada Tuhan. Tuhan itu mencintai kita. Nah, mungkin kadang-kadang kita suka tidak mengerti kenapa kita mengalami satu sakit penyakit. Tapi saya mau bilang bahwa apabila kita mengalami satu sakit penyakit, saya sendiri pernah, saudara, mengalami sakit penyakit. Ya, rasanya saya tahu seperti apa. Dan itu artinya memang orang lain kalau mengalami apa yang kita alami, mungkin dia gak survive. Tapi firman Tuhan bilang kita itu bisa tahan cobaan yang diizinkan sama Tuhan. Jangan anggap diri kita bahwa wah kita kena hukum, kita kena ini, ya. Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Orang-orang ini datang kepada imam. Artinya kita juga harus datang kepada Tuhan, meminta pertolongan pada waktunya. Kalau dulu orang Israel datang itu ke imam manusia, Harun dan anak-anaknya, tapi kita sekarang ke imam besar untuk meminta pertolongan kasih karunia pada waktunya. Kalau kita sedang mengalami sakit penyakit, saudara, jangan pertama datang ke Tuhan, minta pertolongan daripada Dia. Saudara, saya bukan Tuhan, saya nggak bisa bilang bahwa saudara pasti sembuh, tapi saya percaya kesembuhan. Saya percaya kesembuhan bisa terjadi, saudara. Dan justru lewat sakit penyakit ini, mendekatkan orang yang sakit ini kepada imam. Kita juga sedemikian harus seperti itu. Apabila kita mengalami sesuatu yang di fisikal jasmani kita, baiklah kita datang kepada Tuhan sehingga kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Berapa banyak kesaksian yang saya dengarkan, termasuk diri saya sendiri, mengalami sakit penyakit yang sangat luar biasa bahaya. Justru mereka mendekatkan diri kepada Tuhan. Puji Tuhan ada yang disembuhkan, puji Tuhan.
juga masih ada yang bertahan sampai sekarang. Itu karena kasih karunia Tuhan. Tapi semuanya menjadi dekat sama Tuhan. Bukankah itu yang paling penting, saudara? Sakit nggak sakit, dekat sama Tuhan. Satu hari manusia pasti mati. Mari kita lanjut ayat 12. Jikalau kusta itu timbul di mana-mana pada kulit, sehingga menutupi seluruh kulit orang sakit itu dari kepala sampai kakinya, seberapa dapat dilihat oleh imam. Dan kalau menurut pemeriksaannya kusta itu menutupi seluruh tubuh orang itu, maka ia harus dinyatakan tahir oleh imam. Ia seluruhnya telah berubah menjadi putih dan jadi ia tahir. Tetapi pada waktu ada tampak daging liarnya padanya, najislah dia. Kalau daging liar itu dilihat oleh imam, ia harus menyatakan orang itu najis. Karena daging liar itu najis dan itu penyakit kusta. Atau apabila daging liar itu susut dan berubah menjadi putih, haruslah orang itu datang kepada imam. Kalau menurut pemeriksaan penyakit itu telah berubah menjadi putih, haruslah imam menyatakan orang itu tahir, memang ia tahir. Apabila kulit seseorang ada bara yang telah sembuh, tetapi di tempat bara itu timbul bengkak yang putih atau panau yang putih kemerah-merahan, haruslah orang itu minta diperiksa oleh imam. Kalau menurut pemeriksaannya panau itu kelihatan lebih dalam daripada kulit dan bulunya yang telah berubah menjadi putih, maka imam harus menyatakan orang itu najis, karena penyakit kusta lah yang timbul di dalam bara itu. Tetapi jikalau panau itu diperiksa oleh imam dan ternyata tidak ada bulu yang putih padanya, dan tidak lebih dalam daripada kulit, malahan pudar, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Aduh, saya nggak tahan ngomong ini, saudara. Roh Kudus bilang ke saya bahwa Tuhan sedang ngebacain kepada umat Israel, kepada Musa, satu kitab kedokteran yang saat itu mungkin belum pernah ada. Saudara, saya mau bilang kepada saudara yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Ini saya nggak rencanakan ngomong ini, saudara. Atau saudara ada keluarga teman yang sedang mengalami sakit. Saya mau bilang kepada saudara yang mengalami sakit, Tuhan itu dokter yang ajaib. Saya baru baca sampai 21 aja Roh Kudus bilang bahwa, Randy lihat, ini orang manusia nggak tahu tentang penyakit ini. Nggak tahu tentang pengobatan-pengobatannya, nggak tahu tentang simptom-simptomnya. Kita baru di simptom-simptomnya loh, saudara. Tapi Tuhan tahu semuanya. Dia sedang menuliskan kitab kedokteran kepada bangsa Israel. Tuhan dokter yang ajaib. Bergantung kepada Tuhan, saudara. Amin. Kita lanjut ayat 22. Dan jikalau panau itu memang meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis, itu penyakit kusta. Tetapi jikalau panau itu masih tetap dan tidak meluas, maka itu bekas bara dan imam harus menyatakan orang itu tahir. Atau apabila pada kulit seseorang ada lecur karena api dan daging liar yang timbul pada lecur itu menjadi panau yang putih kemerah-merahan atau putih, maka imam harus memeriksa panau itu. Bila ternyata bulu daripada panau itu berubah menjadi putih dan panau itu kelihatan lebih dalam daripada kulit, maka yang timbul di dalam lecur itu adalah penyakit kusta. Dan imam harus menyatakan kepada orang itu najis, itu penyakit kusta. Tetapi jikalau menurut pemeriksaannya tidak ada panau itu bulu yang putih dan panau itu tidak lebih dalam daripada kulit, malahan pudar, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7, imam harus memeriksa lagi dia. Jikalau panau itu memang meluas pada kulit, maka haruslah imam menyatakan dia najis, itu penyakit kusta. Tetapi jikalau panau itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, malahan pudar, maka itu bengkak lecur dan imam harus menyatakan dia tahir, sebab itu bekas lecur. Apabila seorang laki-laki atau perempuan mendapat penyakit pada kepala atau janggut, imam harus memeriksa penyakit itu. Bila itu kelihatan lebih dalam dari kulit dan ada padanya rambut halus yang kuning, maka imam harus menyatakan orang itu najis, karena itu kudis kepala, yaitu kusta kepala atau kusta janggut. Dan apabila menurut pemeriksaannya penyakit kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit dan tidak ada padanya rambut yang hitam, maka imam harus mengurung orang yang kena penyakit kudis itu 7 hari lamanya.
Pada hari yang ke-7 imam harus memeriksa penyakit itu. Bila ternyata kudis itu tidak meluas dan tidak ada rambut yang kuning padanya, dan kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, maka orang itu harus bercukur. Hanya tempat kudis itu tidak boleh dicukur. Lalu imam harus mengurung orang yang kena kudis itu, dan kedua kalinya 7 hari lagi. Kemudian pada hari yang ke-7 imam harus memeriksa lagi kudis itu. Bila ternyata kudis itu tidak meluas pada kulit dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, maka imam harus menyatakan orang itu tahir. Dan ia harus menyuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Tetapi jikalau kudis itu memang meluas pada kulit sesudah ia dinyatakan tahir, dan menurut pemeriksaan imam kudis itu meluas pada kulit, maka imam tidak usah lagi mencari rambut yang kuning. Memang orang itu najis. Ayat 37, tetapi jikalau menurut penglihatan imam kudis itu masih tetap, dan ada rambut hitam tumbuh daripada kudis itu, maka kudis itu sudah sembuh. Dan orang itu tahir, dan imam harus menyatakan dia tahir. Saudara, stop dulu di ayat 37. Saya baca ini semua, saudara. Saya di rumah udah baca berkali-kali ya. Sekarang saya juga baca sekali lagi, saudara. Saya sebagai manusia, saya pertanyakan, kenapa ini banyak banget peraturan-peraturan aneh seperti ini yang dibuatkan Tuhan. Ya, tapi memang peraturan ya peraturan. Liturgi ya liturgi. Cara ya cara. Tuhan sedang membangun sebuah bangsa, Tuhan sedang membangun sebuah gereja, Tuhan sedang menetapkan yang namanya peraturan-peraturan. Tapi barusan Roh Kudus bicara kepada saya bahwa imam itu kalau di sekarang, itu bayangkan seperti full timer di gereja, saudara. Dan saya mau beritahu bahwa kalau lihat baru sampai ayat 37 aja, ini pekerjaan imam ini banyak sekali. Gak boleh salah sedikit pun. Karena itu saudara, saya sebagai seorang pribadi, saya bukan full timer, saudara. Tapi saya bersyukur ada orang-orang yang mau mengabdi 100% waktunya dan hatinya untuk Tuhan. Mereka banyak pekerjaannya. Ya, saya gak ngerti kenapa Tuhan kasih arahannya, step-stepnya seperti itu. Tapi yang saya dapat barusan adalah kita harus bersyukur bahwa hari Minggu besok ada kebaktian. Bahwa saudara bisa nonton video ini karena ada orang-orang yang bekerja sedemikian rupa di belakang panggung. Dan kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur ada gembala kita. Ada gembala Komsel, ada PLT, ada Wagem. Banyak sekali saudara. Pakai Tuhan untuk kebaikan kita. Amin ya saudara, kita amini, kita hargai orang-orang yang selama ini melayani kita. Ayat 38. Apabila pada kulit seorang laki-laki atau perempuan ada panau-panau, yakni panau-panau yang putih, imam harus melakukan pemeriksaan. Bila ternyata pada kulitnya ada panau-panau pudar dan putih, maka hanya kuraplah yang timbul pada kulitnya dan orang itu tahir. Sampai sini Tuhan udah kasih tahu berbagai macam beberapa penyakit, saudara. Ada kusta, ada kurap, ada kudis, ada ini, ada itu, saudara. Berapa banyak yang dibutuhkan medis untuk mengidentifikasi itu apa. Tapi Tuhan, sumber segala pengetahuan dan hikmat. Saudara mau ragu sama Tuhan, saudara yang rugi sendiri. Ayat 40, apabila rambut kepala seorang laki-laki meluruh dan ia hanya menjadi botak, ia tahir. Kalau rambutnya meluruh pada sebelah mukanya dan ia menjadi botak sebelah depan, ia tahir. Tetapi apabila pada kepala yang botak itu sebelah atas atau sebelah depan ada penyakit putih kemerah-merahan, maka penyakit kusta yang timbul pada bagian kepala yang botak itu. Lalu imam harus memeriksa dia. Bila ternyata bahwa bengkak pada bagian kepala yang botak itu putih kemerah-merahan dan kelihatan seperti kusta pada kulit, maka orang itu sakit kusta dan ia najis. Dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya.
Apabila pada pakaian ada tanda kusta, pada pakaian bulu domba atau pakaian lenan, entah pada benang lungsin atau benang pakannya, entah pada kulit atau sesuatu barang kulit, kalau tanda pada barang-barang itu sudah kemerah-merahan warnanya, maka kusta. Hal itu harus diperiksakan kepada imam. Saudara, kadang-kadang saya bingung ya, benda itu bisa kena penyakit, gimana caranya? Padahal kalau manusia ya mungkin lumrah ya, tapi barang itu bisa kena juga, saudara. Saya nggak habis pikir bagaimana, tapi yang saya ngerti adalah betapa banyak hal-hal di luar sana yang saya nggak punya kendali. Saya nggak bisa mengerti, menyadarkan saya sendiri, saudara, kalau saya bukan Tuhan. Berapa banyak dari kita yang mau jadi Tuhan, mau kontrol, mau jadi Tuhan atas kehidupan kita, atas masa depan kita. Nggak akan bisa, saudara. Ya. Ayat 51, pada hari yang ketujuh ia harus memeriksa tanda itu lagi. Apabila tanda itu meluas pada pakaian atau benang lungsin atau benang pada kain padakan atau pada kulit, entah untuk barang apapun kulit itu dipakai, maka itu adalah kusta yang jahat sekali dan barang itu najis. Ia harus membakar barang-barang yang mempunyai tanda itu, karena itu kusta yang jahat sekali. Barang-barang itu harus dibakar habis. Tetapi jikalau menurut pemeriksaan imam tanda itu tidak meluas pada barang-barang itu, maka imam harus memerintahkan orang mencuci barang yang mempunyai tanda itu, lalu ia harus mengasingkannya 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Kemudian sesudah barang itu dicuci, imam harus memeriksa tanda itu lagi. Bila ternyata rupa tanda itu tidak berubah, biarpun itu tidak meluas, maka barang itu najis. Engkau harus membakarnya habis karena tanda itu semakin mendalam pada sebelah belakang atau sebelah muka. Dan jikalau menurut pemeriksaan imam tanda itu menjadi pudar sesudah dicuci, maka ia harus mengoyakkannya dari barang-barang itu. Tetapi jikalau tanda itu tampak pula pada barang-barang itu, maka itu kusta yang sedang timbul. Barang yang mempunyai tanda itu haruslah kau bakar habis. Tetapi barang-barang yang telah kau cuci, sehingga tanda itu lenyap daripada, haruslah dicuci untuk kedua kalinya, barulah menjadi tahir. Itulah hukum tentang kusta yang ada pada pakaian bulu domba atau lenan, atau pada benang lungsin, atau pada benang pakan, atau pada setiap barang kulit, untuk menyatakan tahir atau najisnya. Nah, saudara, saya nggak akan berusaha menjadi ahli Taurat, saudara, dan mengulang tentang seluruh peraturannya, saudara. Tapi ada satu hal penting yang saya pengen kita semua belajar, yaitu tadi di ayat 46. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis, memang ia najis, ia harus terasing di luar perkemahan. Itulah kediamannya. Nah, saudara, kusta itu yang diperiksa itu muncul, ya ada bercak-bercak putih atau kemerah-merahan, terus dilihat ada bulu rambutnya, kalau ikut putih artinya sudah menyebar luas. Tapi mulai spot-spotnya itu kecil-kecil, saudara. Dan orang yang kusta itu pokoknya harus diasingkan keluar daripada kemah, yang artinya keluar daripada hadirat Tuhan, tidak bisa mempunyai communion atau fellowship, tidak bisa menyembah Tuhan. Itu adalah kerugian buat mereka sebenarnya. Juga adalah kerugian buat kita kalau kita berada di luar hubungan dengan Allah. Makanya Yesus mati supaya kita bisa menjadi hubungan dengan Tuhan. Kusta yang menyebabkan bangsa Israel harus diasingkan, disebut najis. Nah, saudara, sampai sini mungkin saudara sudah ada gambaran bahwa penyakit kusta juga disebut di sini bahaya, sangat mematikan, jahat sekali. Saudara, yang kena kusta itu, penyakit kusta itu sekarang leprosi namanya, kalau bahasa Inggris mungkin ada yang sebut Hansen disease. Dia itu penyakit yang sangat mematikan, yang kalau nggak diobati nanti bisa buta, menyerang saraf, bisa lumpuh. Jari kaki, jari tangan itu bisa putus, saudara, busuk. Hidung kita beneran itu bisa copot, bisa busuk, bisa hancur. Muka kita bisa nggak ada bentuk. Itu penyakit yang sangat mematikan sekali. Tapi mulainya dari hal yang titik kecil. Nah, apa artinya kusta, saudara? Secara tersirat, Tuhan sedang menggambarkan simbol daripada dosa. Sebuah hal yang titiknya kelihatan kecil, makanya harus segera langsung diperiksa. Benar?
Kita kalau berdosa, saudara, melakukan dosa, cenderungnya kita ngapain? Kita malu dan kita ngumpet. Benar gak? Kita sembunyikan. Tapi firman Tuhan bilang, begitu ada titik kecil, pergi ke anak Harun atau ke Harun, siapapun yang ada di situ, langsung cepat ke sana. Dan kasih lihat, terbuka. Karena kamu perlu ditolong. Saudara, kalau kita melakukan salah, janganlah kita malu untuk terbuka sama orang. Justru kita harus datang kepada seseorang yang lebih senior, rohani daripada kita. Dan kita cerita bahwa kita melakukan kesalahan. Kita tidak dipandang hina. Tadi saya bilang bahwa clean, unclean bukan artinya saudara najis, saudara artinya buruk. Tapi saudara harus sadar bahwa dosa, perbuatan salah yang dibiarkan, itu lama-lama akan menjadi besar dan akhirnya akan memakan kita. Dan selama-lamanya kita tidak bisa berada dalam komunian Tuhan, kita akan masuk neraka, kita nggak bisa ke sorga, saudara. Perbuatan dosa menggambarkan suatu penyakit leprosi di sini, yang tanpa sebab, tanpa angin, tanpa hujan bisa aja datang, dan tanpa angin, tanpa hujan bisa aja kita jatuh di dalam perbuatan dosa. Dosa sudah dikalahkan sama Tuhan, tapi perbuatannya tetap harus bersih daripada kehidupan kita, saudara. Orang-orang ini gak salah. Kok saya bisa kena kusta? Gak salah. Cuman ada arti tersirat bahwa kita gak pernah kontrol segala sesuatu dalam kehidupan kita. Benar, saudara? Tidak pernah ada satupun yang ada di kontrol saudara. Baik itu harta, baik itu masa depan, baik itu kesehatan. Tuhanlah yang pegang kontrol semuanya. Semua imamat, kalau saudara baca, semua adalah untuk kebaikan kita. Semua adalah untuk berkat kita. Lewat imamat 13 ini, saudara, marilah kita evaluasi, health check, life check, ya, mengecek kehidupan kita. Apakah kita masih tenggelam atau tidak bisa keluar daripada dosa? Kita harus minta dan cari pertolongan. Karena dosa itu seperti lepra yang akan memakan habis tubuh kita sampai kita mati, saudara. Bapa, kami belajar firman-Mu pada hari ini tentang dosa, tentang leprosi, tentang bagaimana Kau mengasihi kami, tentang bagaimana Kau menghargai imam-imam-Mu, baik itu imam keluarga yang ada di keluarga, baik itu imam-imam-Mu, para pengerja-Mu, para pelayan-Mu yang ada di gereja, Kau menghargai mereka. Kami belajar itu semua pada hari ini, dan kami bersyukur buat hikmat ini. Terima kasih Tuhan. Kami excited untuk belajar yang selanjutnya, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.